Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, yang dengan itu kita bisa menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini, insya Allah hingga akhirnya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang mulia. Izinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan sebuah hadis yang terkait dengan keterpeliharaan jiwa seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath as-sayyibu zani wan nafsu bi nafsi wat tariku li dinihil mufariqu lil jamaah, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali karena salah satu dari tiga sebab: orang yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang murtad dari agamanya serta memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah memuliakan hak hidup seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan. Tidak halal jiwa seorang muslim dibunuh, kecuali karena salah satu dari tiga hal berikut ini. Yang pertama, as-sayyibu zani, yakni seorang muslim merdeka yang akil balik, yang telah menikah dan melakukan perzinahan. Dikenal dengan istilah zina muhsan. Zina muhsan, baik yang karena pengakuannya sendiri secara berturut-turut, atau karena persaksian 4 orang saksi laki-laki yang bisa dipertanggungjawabkan oleh syariat agama Islam, maka yang bersangkutan bisa dibunuh. Dari hadis ini kita bisa mengetahui pula betapa Allah sangat membenci perbuatan perzinahan, khususnya zina muhsan ini. Yang kedua, nafsu binafsi, yakni seorang muslim yang dengan sengaja membunuh seseorang tanpa hak. Kepadanya bisa diberlakukan hukum bunuh jika ahli waris pihak yang dibunuh menuntut balas untuk dilakukan qisas terhadapnya. Namun, jika ahli waris memaafkan pelaku dengan membayar sejumlah diat atau denda uang yang disepakati, maka pelaku pembunuhan bisa diampuni dan dimaafkan. Yang ketiga, at-tariku li dinihil mufariqu lil jamaah, yakni seorang muslim yang secara sadar menyatakan diri keluar dari agama Islam dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin menekankan sekali lagi bahwasannya fokus hadis ini adalah larangan membunuh seorang muslim dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam agama Islam, membunuh seorang muslim dengan sengaja dan tanpa hak adalah suatu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 93, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakannya azab yang besar baginya. Begitu keras ancaman Allah terhadap pelaku pembunuhan kaum muslimin. Namun sayang, dalam kehidupan kita masih menjumpai
betapa mudahnya jiwa seorang muslim ditumpahkan darahnya, dibunuh jiwanya, baik karena alasan kebencian, diambil hartanya, atau karena alasan politik seorang penguasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan alasan-alasan yang lain. Dari sini kita menjadi sadar betapa pentingnya kaum muslimin ke depannya untuk menghadirkan sebuah pemerintahan dan kepemimpinan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dalam artian pemerintahan dan kepemimpinan yang menjaga tegaknya syariat agama Allah dalam kehidupannya. Pemimpin yang mampu dan berani melindungi hak-hak kaum muslimin secara adil dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini, di bulan yang mulia, izinkan saya mengajak seluruh kaum muslimin untuk berdoa. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyatukan hati seluruh kaum muslimin hingga hadirnya kepemimpinan yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, mencintai dan dicintai oleh rakyat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.